Halo guys, gimana kabarnya? Kalau kamu lagi nonton ini berarti kita sama-sama lagi belajar berdamai sama apa yang terjadi nih. Seringkali kita punya banyak rencana yang mau dikerjakan seperti buka usaha, bikin konten, beli laptop atau PC, beli kendaraan, tapi dari sekian banyak rencana mungkin hanya satu atau dua yang tercapai, yang lainnya zonk. Ini bukan karena kita terlalu banyak mau, tapi memang itu sudah menjadi kebiasaan manusia memiliki banyak kemauan. Kadang hidup tuh nggak selalu sesuai ekspektasi, kan kita berencana, Tuhan jualah yang menentukan. Tapi ya udahlah, yang penting kita bisa accept, move on, dan tetap peace. Yuk kita ngobrol santai aja barengan. Dalam perjalanan hidup ini kadang kita perlu mengingat bahwa setiap langkah yang kita ambil itu penting, bahkan jika kita tidak mencapai semua tujuan kita. Ada pelajaran berharga di setiap pengalaman, dan meskipun rencana kita bisa berubah, tidak ada salahnya untuk bersantai dan menikmati prosesnya. Kita bisa berbagi cerita dan saling mendukung agar tetap semangat. Yuk kita teruskan obrolan ini dan lihat apa yang bisa kita pelajari bersama. Kenapa sih kita harus berdamai dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini? Jadi gini, konsep radical acceptance itu, yaitu ngerelain hal yang nggak bisa diubah. Bukan berarti kita payah, tapi justru langkah jenius buat healing. Kayak yang ditulis Dr. Nadine Levy baru-baru ini, radical acceptance itu satu tindakan berani, bukan plan-plan berpikir positif, tapi nerima segala emosi, bahkan yang sesak dan berat banget juga, karena itu nyata, brosis. Misalnya kamu gagal ujian, yang nggak perlu nyanyi, aku gagal itu oke, tapi bilang aja, gue kecewa, tapi gue manusia juga, ya udah terima aja sekarang, dan belajar lebih giat lagi ke depannya. Dengan menerima kenyataan, kita bisa mulai proses penyembuhan, melihat ke depan, dengan harapan dan semangat yang baru. Proses ini memungkinkan kita untuk merangkul perasaan yang datang, mengakui bahwa kesedihan atau kekecewaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan begitu, kita tidak hanya belajar untuk berdamai dengan situasi yang sulit, tetapi juga menemukan kekuatan dalam diri kita untuk bangkit dan melanjutkan. Ketika kita berani menghadapi kenyataan, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Nah, selanjutnya ada konsep self-compassion atau belas kasih ke diri sendiri yang digagas sama Nev. Jadi pas kita lagi down atau gagal, alih-alih ngeyel atau nyalahin diri sendiri, kita lebih baik bilang, ya udah wajar kok gua gagal, dan kasih diri sendiri pelukan. We know it happens ke semua orang. Dan self-acceptance juga serupa. Nggak perlu merasa malu atau mencoba menutupi kegagalan yang terjadi, karena itu tidak akan merubah keadaan yang sudah terjadi. Menerima apa adanya, tanpa penolakan, akan membentuk hati yang legowo. Bukan berarti pasrah selama sudah berusaha keras, kegagalan bukanlah hal yang memalukan. Artinya kita kudu nge-embrace semua sisi diri yang bagus, yang jelek, masa lalu, segala macam. Karena itu bikin well-being kita lebih oke. Selama semua yang dilalui dijadikan pelajaran, itu akan menjadi bahan bakar untuk hasil yang lebih baik. Contoh nyata dari self-acceptance adalah ketika kamu pernah ngeghosting temen terus nyesel. Daripada gelo sendiri, coba bilang, ya gue dulu egois, sorry ya, gue terima itu dan belajar jadi lebih baik. Terima kesalahan, bukan ngumbar alasan. Atau contoh lainnya adalah, kamu coba berinvestasi. Ternyata, setelah berjalan sekian waktu, investasi tersebut bodong. Sudah lapor polisi tapi hasilnya nihil. Nah, daripada stres, mikirin uang yang sudah dibawa kabur, ya lebih baik cari usaha lain yang bisa dikerjakan langsung sendiri. Lanjut dengan contoh lain, seorang individu berdiri di depan cermin, berlatih afirmasi positif dengan postur yang percaya diri, menandakan penerimaan dan cinta diri. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kebahagiaan baru dengan terlibat dalam hobi baru, seperti melukis atau berkebun, menunjukkan rasa senang dan kepuasan dalam mengeksplorasi peluang baru. Di saat yang sama, ada sekelompok teman yang berbagi momen dukungan, tertawa, dan saling memberi dorongan, menggambarkan pentingnya komunitas dalam proses penerimaan diri. Dalam perjalanan ini, mereka juga bekerja sama dalam proyek kreatif, menunjukkan kolaborasi dan kebahagiaan yang ditemukan dalam kerja tim. Menurut riset dari Waters dan kawan-kawan, bikin cerita tentang hidup kita yang koheren dan nyambung penting banget buat mental kita sehat. Karena kita jadi ngerti maksud hidup, terus bangun hubungan yang positif dan cita-cita yang jelas. Ketersambungan sangat penting, karena dapat dilakukan analisa terkait kesalahan yang sudah kita buat, sehingga analisa tersebut dapat disimpulkan dan menjadi bahan koreksi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Coba deh, kamu ingat momen yang berkesan, misal ditinggal gebetan. Ceritain ke diri sendiri kayak, dulu gue sedih banget, tapi dari situ gue belajar untuk lebih perhatian sama perasaan diri. Itu bikin narasi hidup jadi punya makna dan healing. Momen-momen seperti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk merefleksikan perjalanan hidup kita. Dengan menulis atau mengungkapkan perasaan kita, bisa menemukan makna dalam setiap pengalaman yang telah dilalui. Ini membantu kita memahami diri sendiri lebih baik dan memupuk rasa empati terhadap orang lain di sekitar kita. Misal kamu selalu bilang ke diri sendiri, gue selalu gagal. Nah, naratif terapi membantu kamu ngubah jadi,
Gue pernah gagal, tapi gue terus coba dan pelan-pelan belajar. Kalau kamu pernah dengar naratif terapi, itu terapi dengan cara ngebantu kamu cerita ulang kisah hidupmu. Nggak cuma ke terapis, tapi juga ke diri sendiri. Biar kita bisa hadapin trauma atau masa lalu tanpa jadi korban terus. Pola tersebut dapat dilakukan di lingkungan kita sendiri, dengan melakukan obrolan ringan terkait kisah-kisah yang sudah terjadi. Dengan diri kita sendiri, obrolan tersebut dapat dilakukan dengan sahabat terdekat atau dengan ayah atau ibu. Dengan cara ini kamu mulai merevisi cerita hidupmu, membangun kekuatan dari pengalaman-pengalaman yang pernah menyakitkan, dan menjadikan dirimu sebagai penulis dalam kisahmu sendiri. Setiap orang memiliki kisah yang berbeda, dan ketika kamu berbagi dengan orang lain, kamu menemukan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu, dan ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan berbagi dan mendengarkan, kamu bisa melihat kembali masa lalu dari sudut pandang yang baru, mengubah rasa sakit menjadi pelajaran berharga dan momen-momen yang menguatkan. Kalau lagi down, coba ingat 3 hal ini. Napas dulu, syukuri hal kecil, terus coba lagi. Ingatlah untuk menikmati setiap napas yang diambil, syukuri hal-hal kecil di sekitar kita, dan jangan ragu untuk mencoba lagi. Dengan setiap napas yang dalam, kita bisa menemukan ketenangan, menghargai keindahan hal-hal kecil, dan kembali berusaha dengan semangat baru. Ketika matahari terbit, ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali bangkit dan berusaha lebih baik. Lalu ambil langkah kecil menuju impianmu, nikmati prosesnya, dan tetap bersyukur atas setiap kemajuan yang dicapai. Ingatlah ada orang-orang di sekitarmu yang siap mendukung setiap langkahmu, jadi jangan ragu untuk berbagi perjalanan ini. Dengan setiap malam yang berlalu, ingatlah bahwa selalu ada harapan baru di balik kegelapan, dan tetaplah berusaha meskipun perjalanan terasa berat. Saat jalan hidupmu mengalami perubahan, terimalah dengan lapang dada, dan tetaplah menulis kisahmu sendiri dengan kata-kata positif. Sadarilah bahwa setiap tantangan membawa pelajaran berharga, dan dengan keberanian kita bisa terus melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Biarkan setiap aliran hidup membawa kita menuju tujuan yang lebih baik, dan ingatlah bahwa keteguhan hati adalah kunci untuk tidak menyerah. Yang kedua, ambil waktu buat me time. Jalan-jalan, dengerin lagu favorit, atau cuma leyeh-leyeh aja. Self-compassion butuh ruang, gak usah buru-buru. Karena ini melibatkan pengakuan bahwa penderitaan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman manusia, dan memperlakukan diri sendiri dengan perhatian dan empati yang sama seperti yang akan diberikan kepada teman dekat. Pendekatan ini menumbuhkan ketahanan, kesejahteraan, dan pandangan hidup yang lebih positif. Lanjutkan dengan mengingat betapa berartinya memberi diri kita kesempatan untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita cintai tanpa merasa terburu-buru. Ini membantu kita mengumpulkan kembali energi dan memberikan ruang bagi pertumbuhan pribadi. Dengan cara ini kita tidak hanya merayakan momen berharga dalam hidup kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri. Setiap langkah kecil dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman dan penerimaan diri yang lebih dalam. Kita belajar untuk menjadi lebih lembut kepada diri sendiri dan menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Dalam setiap momen me time yang kita ambil, kita mengizinkan diri kita untuk bersantai dan menikmati kehadiran kita sendiri. Yang ketiga, kata-kata afirmasi real. Gak perlu you are a warrior, tapi bisa gue udah ngerasa sedih hari ini. Dan itu bukan kelemahan, itu bagian dari gue yang nggak bisa gue lepasin, tetapi prosesnya wajib dilewatin. Yang keempat, tuliskan narasi hidup. Waktu gue gagal, gue sempet down, tapi gue pelan-pelan bangkit. Ini paket keberterimaan dan growth, coherent real. Dengan menerima kondisi yang terjadi, akan menjadi cambuk kebangkitan diri, sehingga terpecut untuk terus berusaha dengan lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Melihat ke belakang pada masa-masa sulit, dan mulai memahami bahwa kesedihan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian penting dari perjalanan hidupnya. Mengambil waktu untuk merenung dan menulis, menyadari bahwa setiap pengalaman baik atau buruk membentuk siapa kita sekarang. Dalam ketenangan akan menemukan kekuatan baru dan keinginan untuk melangkah maju. Intinya berdamai itu bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi nyantain ego, ngasih ruang buat merasa, lalu pelan-pelan jalanin hidup dengan lebih lembut. Gak perlu buru-buru, jadi positif. Cukup jadi manusia yang bisa ngerasa dan tetap maju. Semoga video ini bisa jadi reminder buat kamu, setiap orang berhak tenang kok. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasih komentar juga ya, kira-kira kamu lagi belajar berdamai sama apa nih sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.